Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel YouTube Tukang Gambar. Ini adalah video pertama dari playlist belajar AutoCAD dari nol. Di video kali ini kita akan kenalan dulu dengan AutoCAD. Kita akan bahas dari yang paling dasar, yaitu definisi dan fungsi AutoCAD. Setelah itu kita akan bahas juga kelebihan dan kekurangan AutoCAD. Tapi sebelum masuk ke materi, saya ingin menyampaikan bahwa selain membuat tutorial di YouTube, saya juga menulis tutorial di blog tukanggambar3d.com. Jadi, jika teman-teman ingin belajar dengan panduan teks, teman-teman bisa baca-baca tutorial di blog tukanggambar3d.com. Teman-teman juga bisa berlangganan artikel via email gratis. Oke, langsung saja kita masuk ke materi. Yang pertama, apa itu AutoCAD? AutoCAD adalah aplikasi atau software CAD, Computer Aided Design, atau aplikasi yang berfungsi untuk membantu proses pembuatan desain. AutoCAD dikembangkan oleh perusahaan multinasional bernama Autodesk. Nah, Autodesk sendiri adalah sebuah perusahaan multinasional yang pusatnya berada di California. Autodesk ini bergerak di bidang pengembangan software. Beberapa software yang sangat populer di dunia teknik antara lain AutoCAD, Inventor, dan Revit. Oke, selanjutnya kita bahas fungsi AutoCAD. Sesuai dengan definisi yang saya jelaskan tadi, AutoCAD adalah software CAD, Computer Aided Design. Jadi sudah jelas, fungsi AutoCAD adalah untuk membantu proses pembuatan desain. Jika dulu para engineer membuat desain secara manual di atas kertas dengan pensil dan penggaris, sekarang hal itu bisa kita lakukan hanya menggunakan AutoCAD. AutoCAD menyediakan banyak tools untuk kebutuhan pembuatan desain. Misalnya kita membutuhkan garis, AutoCAD sudah menyediakan perintah line. Misalnya kita butuh lingkaran, AutoCAD sudah menyediakan perintah circle. Begitupun dengan kebutuhan-kebutuhan yang lain. Tapi ingat ya, AutoCAD hanya membantu proses pembuatan desain. Jadi ilmu desainnya juga harus kita pelajari. Dalam gambar teknik ada aturan-aturan yang harus kita pahami, seperti penggunaan jenis-jenis garis, menentukan ketebalan garis, dan sebagainya. Tanpa tahu aturan-aturan gambar teknik, ya kita tidak bisa menggunakan AutoCAD secara maksimal. Nah, perlu diingat juga AutoCAD ini hanya software CAD, bukan CAM dan bukan CAE. Jadi AutoCAD hanya bisa digunakan untuk membuat desain, tidak bisa untuk assembly, simulasi, dan analisis seperti SolidWorks. Tapi walaupun fiturnya terbatas, AutoCAD ini merupakan salah satu software yang paling banyak digunakan dalam dunia manufaktur dan sipil. Hal tersebut tentu bukan tanpa alasan. Alasannya tentu karena AutoCAD memiliki banyak kelebihan. Beberapa kelebihan AutoCAD yaitu, yang pertama, AutoCAD bisa digunakan di semua bidang yang berhubungan dengan gambar teknik. Contohnya, dalam dunia manufaktur, AutoCAD bisa digunakan untuk membuat desain komponen otomotif dan juga komponen mesin produksi. Kemudian dalam dunia sipil, AutoCAD bisa digunakan untuk membuat desain rumah atau bangunan-bangunan lain. Bisa digunakan untuk pemetaan tanah dan lain sebagainya. AutoCAD juga bisa digunakan untuk membuat desain interior seperti meja, kursi, kitchen set, dan juga AutoCAD bisa digunakan untuk membuat desain benda-benda fungsional lain seperti troli, box, conveyor, dan lain sebagainya. Selanjutnya, kelebihan AutoCAD yang kedua adalah AutoCAD bisa digunakan untuk membuat desain dalam bentuk 2 dimensi dan 3 dimensi, kecuali versi AutoCAD LT. Karena AutoCAD LT hanya bisa digunakan untuk membuat desain 2 dimensi saja. Jika kalian ada yang berpikir, untuk apa desain 3D-nya? Kan AutoCAD tidak bisa assembly dan simulasi. Nah, perlu kita tahu bahwa fungsi gambar 3D bukan hanya untuk kepentingan assembly dan simulasi saja, tetapi ada juga fungsi lain dari gambar 3D. Contohnya, gambar 3D bisa kita gunakan untuk kepentingan pembuatan program CNC dan 3D printing. Untuk pembuatan CNC, biasanya kita membutuhkan desain 3D dengan format IGES. Sedangkan untuk 3D printing, biasanya kita membutuhkan desain 3D dalam format STL. Nah, jika kita membuat desain menggunakan AutoCAD, kita bisa langsung save as desain kita ke format-format tersebut. Banyak juga format-format lain yang bisa kita gunakan untuk menyimpan desain kita yang sudah disediakan oleh AutoCAD. Selain itu, gambar 3D juga bisa kita gunakan untuk memvisualisasikan desain kita, supaya bisa dipahami oleh orang lain yang tidak bisa membaca gambar teknik 2 dimensi.
Selanjutnya, kelebihan AutoCAD yang ketiga adalah AutoCAD bisa kita gunakan untuk merender desain dengan hasil yang sangat bagus. Setelah kita membuat desain 3D, kita bisa merender desain kita langsung di AutoCAD tanpa bantuan aplikasi lain. AutoCAD menyediakan berbagai jenis motif dan warna material untuk kebutuhan render. Ada motif kayu, bebatuan, metal, dan lain sebagainya. Ini contoh hasil render dari AutoCAD. Tampak seperti asli kan? Selanjutnya, kelebihan yang keempat adalah kita bisa membuat desain dengan kepresisian yang sangat tinggi menggunakan AutoCAD. AutoCAD memiliki tingkat kepresisian sampai dengan 8 angka di belakang koma. Ini lebih dari cukup untuk membuat desain-desain yang membutuhkan keakuratan dan kepresisian tinggi. Untuk saat ini, komponen mesin otomotif saja kepresisiannya hanya sampai 3 angka di belakang koma. Nah, AutoCAD bisa membuat desain yang lebih presisi dari itu. Kelebihan AutoCAD selanjutnya adalah AutoCAD memiliki layar kerja yang sangat luas. Jika kita zoom out layar kerja AutoCAD, seperti tidak akan ada batasnya. Di layar kerja AutoCAD ini, kita bisa membuat desain produk mulai dari yang kecil sampai yang besar. Bahkan kita bisa membuat desain perumahan, bahkan perkotaan dalam satu layar kerja AutoCAD. Nah, kelebihan AutoCAD selanjutnya adalah AutoCAD banyak digunakan di dunia kerja. Karena beberapa kelebihan yang sudah saya sebutkan di atas, AutoCAD menjadi salah satu aplikasi yang banyak digunakan di dunia kerja. Karena banyak digunakan, maka buku, tutorial, dan pelatihannya pun bisa dengan mudah kita dapatkan. Tentu tidak ada ruginya untuk kita belajar AutoCAD, karena selain menambah skill, kita juga menjadi lebih siap bersaing untuk mendapatkan pekerjaan yang kita inginkan nantinya. Selanjutnya kita akan bahas beberapa kekurangan AutoCAD. Kekurangan AutoCAD yang pertama adalah tidak bisa kita gunakan untuk assembly, simulasi, dan analisis. AutoCAD memang didesain hanya sebatas software CAD saja. Untuk kebutuhan assembly dan simulasi, Autodesk menyediakan aplikasi lain, yaitu Inventor. Selanjutnya, kekurangan yang kedua adalah perintah-perintah AutoCAD cukup sulit dijalankan, terutama untuk orang-orang yang baru pertama belajar. Misalnya saat kita membuat garis, kita harus menentukan panjang dan arah garisnya saat itu juga. Jika kita ingin memperpanjang atau memperpendek garis, tidak bisa hanya mengedit propertiesnya saja. Misalnya panjang garis 10, kita ubah angkanya menjadi 11. Maka yang berubah hanya angkanya, garisnya tidak ikut berubah. Untuk memperpanjang atau memperpendek garis, kita harus menggunakan perintah lain, seperti trim, extend, atau perintah lain yang memungkinkan. Oke, kurang lebih seperti itu saja materi dari saya. Semoga bermanfaat. Jangan lupa like, share, dan juga subscribe bagi kalian yang belum subscribe. Jika ada pertanyaan, silakan tulis di kolom komentar. Terima kasih buat kalian semua yang mengikuti materi ini sampai akhir. Sampai jumpa di video-video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.